Kejadian 44:1-34, ILT 3, dan dia memerintahkan orang yang mengurus rumahnya dengan mengatakan, isilah karung-karung orang-orang itu dengan bahan makanan sebanyak yang dapat mereka angkut. Lalu taruhlah uang di dalam masing-masing mulut karungnya. Dan cawanku, cawan perak itu, taruhlah di dalam mulut karung yang bungsu. Dan uang gandumnya. Maka dia melakukan seperti perkataan Yusuf yang telah dia katakan. Fajar mulai menyingsing, dan orang-orang itu telah disuruh pergi, mereka dan keledai-keledainya. Mereka keluar dari kota itu. Belum lagi mereka berjalan jauh. Berkatalah Yusuf kepada orang yang mengurus rumahnya, bangunlah, kejarlah orang-orang itu, dan setelah engkau menyusul mereka, maka engkau harus mengatakan kepada mereka, mengapa kamu membalaskan yang baik dengan yang jahat? Bukankah ini yang dengannya tuanku biasanya minum, dan yang dengannya pula dia sesungguhnya dapat menelaah? Kamu telah berbuat jahat dengan apa yang telah kamu lakukan. Maka dia menyusul mereka dan mengucapkan perkataan-perkataan itu kepada mereka. Lalu mereka berkata kepadanya, mengapa tuanku mengucapkan kata-kata seperti ini? Jauhlah bagi hamba-hambamu dari melakukan hal-hal seperti itu. Lihatlah, uang yang kami temukan di mulut karung-karung kami, telah kami kembalikan kepadamu dari tanah Kanaan. Jadi bagaimanakah kami dapat mencuri dari rumah tuanmu perak ataupun emas? Pada siapa dari antara hamba-hambamu ini, hal itu dapat diketemukan, biarlah dia mati, dan kami juga akan menjadi budak-budak bagi tuanku. Dan berkatalah dia, sekarang juga. Sesuai dengan perkataanmu pada siapapun barang itu ditemukan padanya, dia akan menjadi budak bagiku. Dan kamu tidak bersalah. Lalu bergegaslah mereka dan masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan mereka membuka karung masing-masing. Dan dia memeriksa yang pertama pada yang paling tua, dan yang terakhir pada yang paling muda, dan cawan itu ditemukan di dalam karung Benyamin. Maka mereka mengoyakkan jubah mereka, dan masing-masing memuati keledainya dan mereka kembali ke kota. Lalu, Yehuda dan saudara-saudaranya masuk ke dalam rumah Yusuf sementara dia masih ada di sana, lalu sujudlah mereka sampai ke tanah di hadapannya. Dan berkatalah Yusuf kepada mereka, perbuatan apakah ini yang telah kamu lakukan? Tidakkah kamu mengetahui bahwa seorang yang seperti aku sesungguhnya dapat menelaah? Maka berkatalah Yehuda, apakah yang dapat kami katakan kepada tuanku? Apakah yang dapat kami ucapkan dan dengan apakah kami dapat membenarkan diri kami? Elohim telah menyingkapkan kesalahan hamba-hambamu ini. Lihatlah. Kami adalah budak-budak milik tuanku, kami semuanya, juga dia yang di tangannya cawan itu telah ditemukan. Dan dia berkata, jauhlah bagiku dari berbuat demikian. Orang yang di tangannya telah ditemukan cawan itu, ia sajalah yang menjadi budak bagiku, dan kamu, pergilah dengan selamat kepada ayahmu. Lalu Yehuda mendekat kepadanya dan berkata, ya tuanku, aku mohon, izinkanlah hambamu berbicara sepatah kata ke telinga tuanku. Dan, biarlah amarahmu tidak menyala terhadap hambamu, karena engkau adalah seperti Fir'aun. Tuanku telah menanyai hamba-hambamu ini dengan berkata, apakah ada padamu seorang ayah atau seorang adik? Dan kami berkata kepada tuanku, kami masih memiliki ayah, yang telah tua. Dan seorang anak bungsu di hari tuanya, dan saudaranya sudah mati,
dan dia ditinggal ibunya sendirian, dan ayahnya sangat mengasihinya. Lalu engkau berkata kepada hamba-hambamu, bawalah dia kepadaku, supaya mataku dapat melihat dia. Dan kami menjawab kepada tuanku, anak itu tidak dapat meninggalkan ayahnya. Bila dia meninggalkan ayahnya, maka ayahnya akan mati. Kemudian tuanku berkata kepada hamba-hambamu, jika adikmu yang bungsu itu tidak datang bersamamu, kamu tidak boleh lagi melihat wajahku. Dan terjadilah, setelah kami kembali kepada hambamu, ayah kami, dan kami menyampaikan kepadanya ucapan tuanku, dan ayah kami berkata, pergilah kembali, belilah sedikit makanan untuk kita, dan kami berkata, kami tidak dapat pergi lagi. Jika adik bungsu kami ada bersama kami, maka kami dapat pergi lagi, karena kami tidak boleh melihat wajah orang itu apabila adik bungsu kami tidak bersama kami. Kemudian berkatalah hambamu, ayahku, kepada kami, kamu mengetahui bahwa istriku telah melahirkan 2 anak bagiku, dan yang satu telah pergi daripadaku, dan aku berkata, pastilah benar ia telah tercabik-cabik. Dan sejak itu aku tidak pernah melihatnya lagi. Jika kamu mengambil yang ini juga dari hadapanku, dan kecelakaan terjadi atasnya, maka kamu telah membawa ubanku turun ke dalam penderitaan alam maut. Dan sekarang, jika aku pulang kepada hambamu, yaitu ayahku, dan anak muda ini tidak bersama kami, sedangkan jiwanya telah terpaut pada jiwa anaknya, dan akan terjadi, ketika dia melihat bahwa anak muda itu tidak ada, maka dia akan mati, dan hamba-hambamu ini telah membawa uban hambamu, ayah kami, turun ke dalam penderitaan alam maut. Sebab hambamu ini mendapatkan anak muda itu dari ayahku dengan jaminan, sambil mengatakan, jika aku tidak membawanya kembali kepadamu, maka aku berdosa terhadap ayahku selama-lamanya. Dan sekarang aku mohon, biarlah hambamu ini tinggal di sini menggantikan adikku, selaku budak kepada tuanku, dan biarlah anak muda itu pulang bersama saudara-saudaranya. Sebab, bagaimana aku dapat pulang kepada ayahku, sementara anak muda itu tidak bersamaku? Agar jangan sampai aku melihat kesusahan yang akan menimpa ayahku. Kejadian 45:1-28, ILT 3, dan Yusuf tidak dapat menguasai perasaan hatinya di hadapan semua yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah dia, suruhlah semua orang keluar dari hadapanku, dan tidak ada orang yang berdiri bersamanya, sewaktu Yusuf menyatakan dirinya kepada saudara-saudaranya. Dan dia menyaringkan suaranya dalam tangisan, sehingga orang-orang Mesir mendengar dan seisi istana Fir'aun mendengarnya. Dan berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf. Apakah ayahku masih hidup? Dan saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, karena mereka sangat ketakutan di hadapannya. Lalu Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya itu, aku mohon, mendekatlah kepadaku, dan mendekatlah mereka. Kemudian dia berkata, akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang, janganlah bersedih hati dan jangan pula menyalahkan diri sendiri bahwa kamu telah menjual aku ke sini, karena untuk menyelamatkan kehidupanlah Elohim telah menyuruh aku mendahului kamu. Sebab inilah tahun kedua terjadinya kelaparan di negeri ini, dan masih ada 5 tahun lagi yang di dalamnya tidak ada yang membajak maupun menuai.
Dan Elohim menyuruh aku mendahului kamu untuk memelihara keturunan bagimu di negeri ini dan untuk menyediakan penghidupan bagimu melalui penyelamatan besar. Maka sekarang, bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, melainkan Elohim, dan Dia telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh isi rumahnya, dan penguasa atas seluruh tanah Mesir. Bergegaslah, dan pergilah kepada ayahku, dan kamu harus mengatakan kepadanya, demikianlah Yusuf anakmu berkata, Elohim telah mengangkat aku sebagai tuan bagi seluruh Mesir, datanglah kepadaku, janganlah menunda. Dan engkau akan menetap di tanah Goshen dan akan menjadi dekat denganku, kamu dan anak-anakmu, dan anak-anak dari anak-anakmu, dan kawanan dombamu dan kawanan lembumu dan semua yang engkau miliki. Dan aku akan menunjang hidupmu di sana karena kelaparan ini masih 5 tahun lagi, supaya engkau tidak berkekurangan, engkau dan seisi rumahmu dan semua milikmu. Dan lihatlah, matamu dan mata saudaraku Benyamin yang menyaksikan, bahwa mulutku sedang mengatakannya kepadamu. Setelah kamu menceritakan kepada ayahku segala kehormatanku di Mesir ini, dan semua yang telah kamu lihat, maka bergegaslah dan bawalah ayahku kemari. Lalu ia merangkul leher Benyamin, adiknya dan menangis, dan Benyamin pun menangis pada bahu Yusuf. Dan dia mencium semua saudaranya dan menangis atas mereka, dan sesudah itu saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Adapun kabar itu telah terdengar di istana Fir'aun dengan mengatakan, saudara-saudara Yusuf telah datang. Dan hal itu dipandang baik di mata Fir'aun dan di mata para pegawainya. Dan Fir'aun berkata kepada Yusuf, katakanlah kepada saudara-saudaramu, perbuatlah demikian. Muatilah binatang-binatangmu dan pergilah, masukilah tanah Kanaan, dan jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu, dan datanglah kepadaku, maka aku akan memberikan kepadamu apa yang baik dari tanah Mesir. Dan kecaplah kesuburan tanah ini. Dan engkau diperintahkan, perbuatlah demikian, bawalah bagimu dari negeri Mesir kereta-kereta untuk anak-anakmu dan untuk istri-istrimu. Kamu harus menjemput ayahmu dan datang ke sini. Dan janganlah matamu memandang dengan rasa sayang pada barang-barangmu. Karena apa yang baik dari seluruh negeri Mesir ini adalah untukmu, dan anak-anak Israel melakukan demikian. Dan Yusuf memberikan kepada mereka kereta-kereta atas perintah Fir'aun. Dan dia memberikan bekal untuk perjalanan kepada mereka. Kepada mereka semua, dia memberikan kepada masing-masing jubah-jubah pesalin. Tetapi untuk Benyamin dia memberikan 300 keping perak dan 5 potong jubah pesalin. Dan untuk ayahnya dia mengirimkan seperti ini. 10 ekor keledai jantan yang bermuatan apa yang baik dari Mesir, dan 10 ekor keledai betina yang bermuatan gandum dan roti dan makanan untuk ayahnya di perjalanan. Lalu ia melepas saudara-saudaranya dan pergilah mereka, dan dia berpesan kepada mereka, janganlah berbantah-bantahan di perjalanan. Maka pergilah mereka dari Mesir, dan sampailah mereka di tanah Kanaan, kepada Yakub, ayah mereka. Dan mereka menceritakan kepada Yakub dengan mengatakan, Yusuf masih hidup, dan bahwa Dialah yang memerintah atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hatinya tetap dingin karena dia tidak dapat mempercayai mereka. Namun mereka sungguh-sungguh membicarakan kepadanya segala perkataan Yusuf, yang telah dia ucapkan kepada mereka, dan dia melihat kereta-kereta yang telah Yusuf kirim untuk membawa dia.
Maka bangkitlah semangat Yakub, ayah mereka itu. Dan Israel berkata, "Cukuplah. Yusuf, anakku masih hidup. Aku mau pergi dan aku mau melihat ia sebelum aku mati."